Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari kelompok 8 yang berisi 2 orang, yaitu saya dengan rekan saya yang bernama Rufda Arini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ontologi hakikat ilmu. Pembahasan yang pertama, pengertian dan istilah ontologi. Kata ontologi pertama kali dikenalkan oleh Rudolf Gulenius pada tahun 1636 Masehi untuk mendefinisikan teori mengenai hakikat keberadaan yang bersifat metafisik. Dari segi etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti yang ada atau keberadaan, dan logos yang berarti pengetahuan atau teori. Dengan demikian, ontologi secara sederhana dapat diartikan sebagai teori tentang keberadaan itu sendiri. Objek kajian ontologi yang pertama menjadi 2 kategori utama. Yang pertama yaitu objek material, merupakan area atau seluruh elemen yang menjadi fokus penelitian. Ini mencakup segala hal yang ada termasuk Tuhan, alam semesta, dan manusia. Yang kedua, objek formal, merupakan perspektif yang digunakan untuk mendekati objek material. Ketika ilmu sosiologi dan psikologi sama-sama mengkaji manusia, objek material identik, maka yang membedakan adalah objek formalnya. Dan selanjutnya, aliran-aliran pemikiran dalam ontologi. Pandangan mengenai hakikat yang ada menghasilkan sebagai paradigma pemikiran yang sangat memenuhi kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, monisme. Keyakinan ini mendasari bahwa semua hal adalah satu-satunya. Paham ini yang dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, materialisme memandang bahwa esensi realitas adalah materi. Disiplin ilmu alam seperti fisika dan biologi seiring kali berpegang pada pandangan ini. Dan yang kedua, idealisme, yaitu keyakinan bahwa inti dari segala adalah jiwa atau ide. Materi dianggap sebagai manifestasi dari pikiran. Yang kedua, dualisme dikenalkan oleh René Descartes yang berargumen bahwa realitas terdiri dari 2 substansi yang independen, materi fisik dan jiwa mental. Ini menjadi dasar pemisahan antara ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Dan yang ketiga, pluralisme menyiratkan bahwa realitas terdiri dari berbagai elemen yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi satu atau 2 kategori saja. Dan yang terakhir, agnostisisme, yaitu paham ini menyatakan bahwa manusia tidak mampu memahami hakikat yang ada di balik segala sesuatu. Ini menciptakan anggapan bahwa ilmu pengetahuan hanya mampu menjelaskan fenomena, bukan esensi yang lebih dalam, noumena. Dan kaitan ontologi dengan hakikat ilmu pengetahuan. Menurut dokumen yang ditulis oleh Amri Syafriadi dan rekan-rekannya pada tahun 2025, ontologi memainkan 3 peran penting yang memahami hakikat ilmu. Penetapan wajah jelajah ilmu. Ontologi membatasi ilmu dalam konteks pengalaman manusia yang dapat diobservasi empiris. Ilmu tidak membahas fenomena sebelum kelahiran atau setelah kematian dalam cara spekulatif, tetapi lebih bertujuan pada hal-hal yang dapat diuji secara logis. Penyediaan asumsi dasar. Sebuah ilmu tidak dapat berfungsi tanpa adanya asumsi. Sebagai contoh, sains mengasumsi bahwa alam bersikap konsisten. Hukum gravitas yang berlaku hari ini akan tetap sama di hari mendatang. Asumsi tentang keteraturan alam ini adalah hasil dari pemikiran ontologis.
Kategori keberadaan. Ontologis berperan dalam mengklarifikasikan apakah suatu objek yang diteliti bersifat kuantitatif dapat diukur atau kualitatif berkaitan dengan makna. Ini menjadi dasar bagi langkah-langkah metodologis yang akan diambil selanjutnya. Dan selanjutnya, hakikat ilmu dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, ontologi ilmu tidak hanya meliputi realitas yang dapat dirasakan secara fisik, tetapi juga mencangkup aspek metafisik yang tidak terlihat. Merujuk pada gabungan dari dokumen Dewi Rohma pada tahun 2021 dan Amri Syafriadi serta tim di 2025. Karakter dasar ilmu dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Kesatuan kebenaran Allah adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya merupakan wahyu dari Allah. Ilmu agama termasuk dalam kategori ayat kaulisah atau revelasi, sedangkan ilmu umum atau alam terdiri dari ayat kauniyah atau fenomena alam. Hierarki eksistensi Islam mengakui adanya berbagai tingkatan dalam realitas. Ilmu tidak hanya mempelajari objek yang bisa diamati secara langsung, syahadah, tetapi juga mengakui keberadaan hal-hal yang tidak tampak, yaitu goib. Sebagai bagian dari kebenaran ontologis yang absolut, tujuan transendental di dalam perspektif barat, ilmu seringkali dianggap netral dan tidak bernilai. Sedangkan dalam Islam, ilmu seharusnya diarahkan untuk pengabdian kepada Sang Pencipta dan membawa manfaat bagi umat manusia. Hakikat ilmu ibarat cahaya, yaitu nur yang menuntun manusia menuju kebenaran sejati. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya yaitu Rifda Arini. Jika ada salah kata ataupun pembacaan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.